Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ninda Mayanti, NIM 1824101136 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari modul Naive Bayes Classification. Nah, di sini tugas yang nomor 1 adalah ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, dan tuliskan akurasinya. Nah, di sini pertama kita akan menjalankan dataset iris 0,2. Yang pertama adalah dengan mengimport pandas ASPID. Di sini juga ada DF sama dengan PDRED CSV, konten data mining iris CSV, DF head. Di sini PDRED CSV ini digunakan untuk membaca dataset iris CSV-nya, yang mana juga menambahkan dataset iris CSV-nya. Nah, kemudian di sini ada DF head digunakan untuk menampilkan data frame 5 baris pertama di datasetnya. Nah, akan muncul seperti sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variety. Nah, kemudian kita akan membuat variabel yang bernama inputs, kemudian ada df drop variety, axis column, juga ada target sama dengan df variety, yang mana input df drop variety axis column ini digunakan untuk membuang atribut yang tidak digunakan atau tidak dipakai dalam dataset. Yang itu di drop-nya atau dihapusnya dalam satu kolom penuh ya. Nah, di sini yang di drop atau yang dihapus itu adalah kolom variety. Nah, hasilnya akan seperti ini. Munculnya yang input, variabel input tadi. Kemudian yang target, nah ini yang data variety tadi akan muncul seperti ini setelah kita drop. Nah, kemudian di sini ada from scalar model selection import train test split yang digunakan untuk mengimport yang nantinya digunakan untuk membagi data training dan testingnya. Di sini data trainingnya akan dibagi training dan testing. Di sini dibagi X training, X test, kemudian Y training, Y test. Kemudian data tersebut akan dibagi menjadi dua, yang mana data yang dibagi adalah data input, kemudian dan juga data target. Yang mana ini data inputnya merupakan data yang semuanya tadi, yang kemudian kalau data target itu data yang dimana nanti X buat Y-nya. Kemudian di sini ada text size, di mana text size ini untuk menampilkan akurasinya nanti. Akurasi yang tadi kan disuruhnya 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian randomnya itu untuk merandom datanya agar rapi ya. Di sini test size-nya tuh 0,2, yang mana nanti saat 0,3, 0,4 nanti yang diganti pada bagian ini test size. Kemudian setelah itu ada from scalar Naive Bayes import Gaussian NB. Yang mana from scalar Naive Bayes import Gaussian NB ini digunakan untuk klasifikasi Naive Bayes-nya itu. Kita mengimport dulu. Kemudian ada model Gaussian NB yang digunakan untuk menyiapkan model. Ibaratnya dia seperti sebuah alatnya. Kemudian ada model fit X train Y train, yang mana model tersebut akan kita isi dengan data X train dan Y train, yang mana bisa diibaratkan menjadi gabahnya ya. Tadi kan ini modelnya adalah alatnya, sedangkan model fit ini merupakan gabahnya. Kemudian ada model score X test, Y test, yang mana
model skor pada X-test yang Y-test ini digunakan untuk menghitung skor hasil kebenaran dari data X-test dan Y-test, yang mana di sini akan menampilkan hasil skor kebenarannya adalah 0,966667. Nah, kemudian X-test ini digunakan untuk menampilkan, X-test ini digunakan untuk menampilkan data yang akan kita diprediksi. Ini merupakan data aslinya. Sedangkan Y-test ini merupakan sebagai data kunci jawabannya, istilahnya yang nanti kita cocokkan dengan data yang aslinya ini. Nah, kemudian ada model predik X-test 0,10, yang mana ini digunakan untuk memprediksi data X-test-nya tadi. Diprediksi apakah datanya Virginica, sebentar ke atas. Data 128 ataukah Virginica. Nah, kemudian setelah diprediksi ternyata hasilnya benar, Virginica. Kemudian akan dicek apakah data 11 adalah setosa, ternyata data 11 adalah setosa, dan seterusnya. Kemudian ada model predik proba X-test 10, yang mana ini digunakan untuk mencari atau menampilkan probabilitasnya, yang mana pada klasifikasi Navier-Bayes ini berdasarkan probabilitas ya penilaiannya. Ini 1,5100999 dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya, dataset iris 0,3 yang sama codingannya seperti sebelumnya, yang berbeda hanya pada test-nya yaitu 0,3, yang mana di sini kita mengimport test splitnya, kemudian nanti datanya akan dibagi menjadi 2, X-train, X-test, Y-train, dan Y-test akan menjadi training dan testing. Kemudian yang di data yang akan kita training testing adalah data input dan data target, yang mana data input dan target sudah kita buat di atas tadi, yang input dan target variabel di atas. Kemudian di sini akan mengimport Gaussian NB-nya. Kemudian kita buat modelnya Gaussian NB yang digunakan sebagai alatnya untuk melakukan klasifikasinya ini. Kemudian di sini model fit X-train dan Y-train ini digunakan untuk mengisi data X-train dan Y-train-nya. Kemudian kita model skor ini akan menampilkan skor kebenarannya, yaitu 0,955 dan seterusnya. Sekarang kita akan beralih pada dataset adult 0,2. Yang kita akan mencari dataset adult 0,2. Sama seperti dataset iris, kita akan mengimport datanya dengan DFPD CSV, yang mana digunakan untuk membaca data set adult CSV-nya. Di sini akan menampilkan age, forecast, VN, LWGT, education, educational num, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, horse per week, native country, income. Nah, kemudian di sini ada DF drop, yang mana DF drop ini akan menghapus data-data yang tidak kita pakai ya. Di sini yang tidak dipakai adalah seperti work class, VNLW, GT, education, educational, marital status, occupation, relationship, race, gender. Oh, gender kita pakai, yang tidak kita pakai hingga native country. Nih, native country. Kalau gender kita masih pakai, nanti kita akan bagi male dan female. Kemudian ini akan dihapus, akan di drop per kolom, semua kolom ini. Satu kolom kita hapus. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Yang kita
Di sini df head ini. Df di sini akan muncul seperti ini. Age, VN. Oh, yang tadi ternyata VN LWGT itu masih dipakai karena ini berupa angka masih. Age kita pakai. Kalau misalnya data-data umum seperti WOCAS, education num, marital status, occupation, relationship itu tidak kita pakai. Karena itu data umum yang kita pakai adalah data seperti umur, education, umur, VNLWGT-nya, kemudian gender, kemudian capital gain, capital loss, harus per week income, itu kita pakai. Maka akan muncul seperti ini. Karena sudah kita drop ya data-data umumnya tadi, kemudian kita buat variabel input, df drop income, yang mana di sini kita akan menghapus data income-nya, maka akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, tidak ada kolom income-nya, kemudian target di sini, df income ini akan dipisah seperti ini, akan memisah datanya menjadi dua ya. Input akan muncul seperti ini, dan data income itu akan dipisah menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada dummies PD, get dummies, input gender, dummies head 3. Yang mana di sini dummies itu tadi sebelumnya kan female dan male masih menjadi satu di dalam gender, maka akan kita pisah menjadi female dan male. Yang mana ternyata pada data set adult ini dia male, ternyata masih male. Yang kita munculkan ini dummies head yang data 3 pertama, data frame 3 awal, ternyata 0 ini jika 1 di female berarti dia female, ternyata di sini 0 berarti bukan female, ternyata male semua. Kemudian ada input PD concat, input dummies axis column. Kemudian di sini akan kita tampilkan dengan input head, di mana input PD concat input dummies ini digunakan untuk menggabungkan data yang sebelumnya sudah kita siapkan. Sebelumnya kita sudah pecah-pecah, kemudian kita gabungan kembali. Kemudian di sini ada input drop gender male axis column in place true, kemudian kita tambahkan dengan input head dengan 3 parameter pertama ya. Yang mana input drop gender ini kita memakai satu data aja, kita memakai data yang female. Kemudian nah ada input columns, input isna any, yang mana data tersebut digunakan untuk mengecek datanya apakah ada yang 0 atau tidak. Ternyata tidak ada data yang 0. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya, kita akan mengimport trend test split, kemudian datanya akan kita bagi menjadi dua, yaitu data testing dan training, yang mana data yang akan kita train dan testing adalah data input, target, yang mana data tersebut sudah kita buat di awal sebelumnya, kemudian ada test yang digunakan untuk menghitung akurasi datanya itu berapa persen, yaitu 0,2, kemudian kita random datanya agar rapi. Menggunakan random state. Kemudian di sini ada sama seperti sebelumnya, from scalar naive base, import Gaussian NB-nya. Kemudian di sini ada model Gaussian NB yang digunakan sebagai menyiapkan alatnya. Kemudian model seperti menyiapkan model ini untuk menyiapkan alatnya untuk klasifikasi naive base-nya, kemudian model fit kita isi data modelnya dengan data X-train dan Y-train, kemudian akan kita cari skor hasil kebenarannya dari data X-test dan Y-test berapa, ternyata adalah 0,8 sekian. Kemudian X-test, yang mana X-test ini
sama seperti sebelumnya. Sebentar. Nah, X-test ini sama seperti sebelumnya, digunakan untuk menampilkan data yang akan diprediksi, yang mana X-test ini merupakan data asli. Sedangkan kemudian di sini ada Y-test 0,0.210. Di sini ini merupakan seperti kunci jawabannya, yang mana nanti data ini akan dicocokkan dengan data sebelumnya. Seperti ini seperti kunci jawabannya, sedangkan ini soalnya. Kemudian di sini ada model predik X-test 0, yang mana data modelnya akan kita prediksi. Yang modelnya itu akan kita prediksi. Data X-test-nya yang tadi itu akan kita prediksi. Apakah sudah cocok atau tidak. Nah, di sini data yang 12393 itu apakah kurang dari 50K? Oh, ternyata tidak cocok. Kemudian kita akan cek kembali apakah data 48701 apakah kurang dari sama dengan 50K? Ternyata benar. Sedangkan 17918 apakah datanya kurang dari sama dengan 50K? Oh, ternyata benar. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada model predik proba X-test 10, yang mana model predik proba ini digunakan untuk menampilkan data probabilitasnya. Mengapa seperti itu? Karena pada NEF Bayes itu klasifikasinya berdasarkan probabilitasnya. Sama kita akan mencari dataset adult, sama seperti sebelumnya, hanya berbeda pada target pada test size-nya itu 0,3 untuk menghitung akurasinya sebesar 30%. Dan juga sama pada dataset adult 0,4, yang mana yang berbedanya pada test size-nya aja, yang test size-nya akan diisi 0,4, yang mana saat kita mengganti test size-nya itu akan berakibat pada akurasinya nantinya. Akurasinya akan berbeda-beda. Jika tes size-nya itu masih sama 0,2 semua, maka nanti bisa jadi hasil akurasinya itu sama. Sedangkan jika kita menggunakan 0,2, 0,3, dan 0,4, maka nanti hasil akurasinya akan berbeda. Kemudian nah di sini ada perbandingan akurasi dataset iris dan adult yang telah kita cari tadi, yang mana pada akurasi dataset iris perbandingannya seperti ini, 0,2, 0,3, 0,4, perbandingannya 0,9, 0,95, 0,96. Sedangkan pada perbandingan akurasi dataset adult-nya itu di sini 0,2 ada sama dengan 0,80 sekian, 0,3 sama dengan 0,7 sekian, 0,4 sama dengan 0,79 sekian. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2. Untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, di sini di sini merupakan data aslinya. Nah, dan sedangkan di sini saya akan menampilkan data kombinasi yang telah saya cari. Nah, di sini satu kombinasi ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, yang mana di sini memiliki hasil akurasi yang berbeda-beda. Di sini juga saya mencari dengan dua kombinasi, sepal length, petal width, sepal width, petal width. Ini maksudnya sepal width, petal length. Sepal width, petal length. Nah, di sini ternyata setelah saya cari perbandingan dengan akurasi dataset irisnya, yang mana subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data asli merupakan yang memberikan hasil akurasi yang sama atau mirip dengan akurasi dataset iris sebelumnya, yaitu adalah kombinasi dengan satu kombinasi pada salah satu atributnya itu petal width. Ini sama seperti
data akurasi dataset iris ini. Maka menurut saya satu kombinasi subset pada satu kombinasi lebih baik daripada dua kombinasi pada dataset iris. Sedangkan pada dataset adult saya menggunakan 3 kombinasi dan 4 kombinasi, yaitu pada 3 kombinasi adalah age, gender, hours per week. Di sini pada 0,2 dia hasilnya 0,7 sekian, 0,3 0,77 sekian, dan 0,477 sekian. Sedangkan pada 4 kombinasi saya menggunakan pada 4 kombinasi age, educational norm, gender, dan hours per week. Di sini akan menemukan data pada 0,2 hasilnya 0,80 sekian, 0,3 0,805 sekian, 0,4 0806 sekian. Pada kombinasi dataset adult yang memiliki subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data asli, merupakan pada 4 kombinasi, karena menurut saya jika hasilnya mirip dengan data adult yang aslinya, menurut saya itu memiliki hasil klasifikasi yang lebih baik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.